Kemarin tuh, kemarin struktur tahun berapa ngerjainnya? Lupa juga. Bagian ke berapa sih? Kedua apa ketiga ya? Kedua. Dua. Oke. Ini kemarin salah di nomor 9 ya. Coba deh nanti kamu sambil lihat HP-nya tuh ya. Yang dititikin tuh struktur. Hmm. Heeh. Salahnya di nomor berapa aja tadi? Nomor Bentar, 9 bentar. bentar tuh. Yang mana yang bikin? Oh, ini. Yang itu yang ditulis struktur tuh. Terakhir nomor berapa kemarin? Apa belum semua Mister Keren? Tuh nomor 8 ya. 8, 9, 10. Iya. Udah 8 dulu. Ini lembar kedua. Nah, coba kita lihat di nomor 8 ini kan bla 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 tuh 1895. Nah, ini kan ada di gitu ya. Berarti terus Cornell University kan subjek. Nah, ini tuh kayak yang apa ya? Kalau misalkan ada kata di subjek sama verb satu di sininya, itu kan dia kayak bentuk kalimat tanya simple past kan ya. Kan gini nih. Kalau rumus positifnya kan subjek plus verb 2. Nah, tapi kalau yang ini tadi positif tuh. Kalau yang negatifnya kan subjek plus did. Enggak. Yang pertanyaan ya. Ininya dulu deh nih. Yang negatif subjek did plus not plus verb satu misalkan. Anggap ini kalimat yang tanya. Terus yang pertanyaannya nih. Ini kan tinggal dibalik tuh ya. Subjek sama si did-nya berarti did plus subjek plus verb satu kan ya tuh. Nah, ini untuk kalimat tanya. Tapi di sini tuh konteksnya bukan kalimat tanya. Kita lihat aja nih di bagian sininya tuh ya, bagian ABC-nya. Ada not until, not since, until, in gitu ya. Jadi dia tuh kayak yang, inget gak di skill 17 tuh, yang negative word, yang teman-temannya seldom, rarely, barely gitu ya. Not juga ada tuh. Nah, berarti kan ini kalimat masuk ke skill 17 dan masuknya itu ke negative word gitu ya. Kalau misalkan ada kata negative word, berarti antara subjek sama verbnya tuh dibalik gitu. Nah, nah, karena kita lihat di sini bentuk soalnya ada kata did, oh kayaknya did itu kan simple past gitu ya. Jadi cara membalikan kalimatnya tuh mirip sama seperti kalimat tanya yang di sini tuh, yang di sini. Tapi dia bukan bermaksud kalimat tanya ya, enggak. Karena kan di sini enggak ada tanda tanya kan ya tuh. Tuh, sementara di sini ada tanda tanya. Ya udah nggak perlu ada tanda tanya. Cuma penyusunan kalimatnya tuh sama, sama seperti kalimat tanya di simple past. Ya, di sini tuh. Tuh perhatikan. Did, ya kan nih, did. Terus Cornell University-nya tadi subjek, verb satunya kan begin tuh ya. Oh ya udah, berarti dia berbentuk kalimat negatif. Nah, jawabannya yang mana kira-kira? Yang kalimat negatif tuh. A, B, C apa D? A sama B ya, bentar. Iya, antara A sama B. Nah, tapi kira-kira yang mana? Nah, yang A bukan. Iya, yang A. Nah, kenapa yang B tetap salah? Karena since itu kan dia rumus perfect ya. Jadi kalau ada since, itu rumusnya harus have atau has plus verb 3 gitu. Nih, have atau has plus verb 3. Nah, tuh sementara di sini kan did ya. Kalau did terus kan tahunnya juga lampau. Kalau have atau has plus verb 3 kan dia sampai sekarang masih terus berlangsung gitu tuh. Nah, sementara di sini tahunnya tahun lampau ya udah. Jangan pilih yang ada since-nya ya gitu. Dan di sini pun pakainya did ya kan. Bukan have atau has plus verb 3 ya. Ya udah pasti jawabannya yang A, not until gitu. Oke, ini masih bingung nggak nomor 8? Ya sudah. Kemarin kayaknya udah bahas yang struktur awal sih sudah di sini. Nomor berapa gitu yang belum? Oh iya tah.
Mm-mm. Oh iya iya iya. Nomor berapa? Coba. Gak tahu Yang juga belum lupa enggak nih. kecatat ya? Iya, lupa juga nggak kecatat. Bentar-bentar. Di catatan ada nggak sih ya? Ini 20-an atau berapa gitu. Oh, ternyata udah nomor 14. Coba 14 emang salah tak kemarin? 14, bentar, bentar. 14 Iya, salah ya. salah. Nah, Ya, berarti sekarang nomor 18 ya. Oke, lupa, sorry. Nah, nomor 18 nih langsung aja. Ini kan tuh ya, many people. Tuh, many people kan posisinya jadi subjek jamak ya. People kan jamak kan. Who-nya berarti dia konektor. Live-nya berarti dia verb. Nah, ini kan live-nya nggak usah tambahan S ya. Nggak ada S atau IS-nya. Karena memang subjeknya jamak gitu. Many people. Ya udah biasa aja live. In New York City, OP tuh. Nah, ini kan dia pakai rumus yang subjek konektor verb verb. Rumus skill 12 tuh yang polanya subjek plus konektor plus verb gitu tuh. Tuh ya, ini kan udah ada subjek, konektor, verb. Nah, ternyata di sini ada verb satu lagi nih yang things tuh ya. Tuh, verb kan. Kira-kira kalau things itu kan ada tambahan S atau IS-nya tuh. Untuk tunggal apa jamak orangnya? oh itu Subjeknya kira-kira. untuk tunggal. Iya, tunggal. Sementara di sini Sama. subjeknya jamak ya kan? Iya, berarti nggak sesuai dong. Jadi jawabannya yang errornya itu di things ya. Harusnya thing aja biasa gitu. Oke, ini paham? Ya sudah. Lanjut nomor 21 ya. Oke, 21 apa nih? Sebentar. 21 on May 2019 32. Nah, ini kan dia bener ya. Kalau tanggalnya itu komplit nih. Ada bulan, tanggal, tahun. Bener, preposisinya pakai on ya. Nah, maka dia nggak error tuh. Nah, baru nih mulai muncul subjeknya. Amelia Earhart berarti subjek. Became-nya dia verb tuh ya, verb 2. Karena memang tahunya pun lampau tuh ya. Udah bener berarti became. The first woman. Nah, ini kan the first woman tuh objek ya. Terus di sini kan ada fly, ada verb lagi tuh. Biasanya kalau misalkan ada dua verb tuh dipisah pakai apa? Itu. Iya, pakai itu ya. Nah, jadi harusnya di sini atau enggak dijadikan gerund sih. Dijadikan gerund nggak apa-apa, bisa. Heeh. To fly atau enggak flying boleh nggak apa-apa tuh. Harusnya woman to fly atau woman flying ya. To fly berarti atau flying. Ini yang gerund gitu jadinya. Berarti yang error ini ya. Karena kalau misalkan kita biarkan aja nih yang ini enggak di error apa enggak dibetulkan misalkan nanti bisa berpotensi double verb dong ya karena di sini udah ada verb tuh. Nah ini kan ada verb lagi kan kalau tadi Jaren flying ya dinamakannya bukan objek ya tapi ya intinya dia sorry dinamakannya bukan verb tapi intinya dia tuh objek atau kalau misalkan ada two plus verb satu tadi ya berarti satu kesatuan verb kayak gitu. Oke, terus kalau kesananya bener nggak sih across across the Atlantic Ocean. Nah across kan dia preposition ya preposition. Terus the Atlantic Ocean berarti apa? Non ya. Tuh berarti kalau ada preposition plus non, nanti jatuhnya namanya OP ya, object preposition gitu. Udah bener dong. Jadi yang salah yang ini, woman fly. Oke. Itu kemarin kamu udah tanya belum? Untuk yang sertifikat kayak kemarin tuh berlaku nggak di kampus kamu? Lupa nanya, Miss. Mau Lupa. nanya, mau nanya teman lulus aja kemarin kan ada yang lulus juga sertifikatnya sama apa enggak gitu. Kan sama-sama Hmm, web gitu. iya. Berarti kalau temen yang lain pakai web tuh. Iya, kalau yang resminya web. Mm-mm. Cuman nggak tahu webnya sama apa enggak gitu. Kalau sama sertifnya kan mungkin bisa atau ya nanti coba lihat Mm-mm. dulu.
Kalau Iya, emang oke. beda nanti Ipan tanya ke dosennya aja langsung. Mm-mm. Ya, intinya kamu tunjukin aja nanti sertifikatnya sambil dibacain ya sama orangnya. Maksudnya kayak, coba gitu, dilihat dulu kalau pakainya sertifikat kayak gini, di kampus ini tuh berlaku apa enggak gitu. Kalau nggak berlaku ya udah, berarti kayaknya kamu harus tes TOEFL aslinya ya. Karena kalau TOEFL resmi ya, pasti dia berlaku kemana-mana gitu. Oke, lanjut dulu sekarang ke nomor 22 nih. Nah, 22 apa yang salah kira-kira bentar. Ini kan translated into terms. Ini kalau ada into, berarti itu dia kan preposition ya. Tuh, terms of psychological theory. Tuh, ini kan dia noun-nya kan. Jadi tadi preposition plus noun, namanya object preposition tuh ya. Ya, berarti bener-bener aja sih. Translated into. Kayak yang apa sih ini tuh adjective berpasangan dengan preposition tuh. Nah, ya udah setelah prepositionnya tuh harus diisi dengan noun ya. Dan udah sesuai. Oke, terus lanjut lagi nih kesananya tadi. Mana tadi tuh? Association. Nah, ini nih. Association berarti dia subjek tunggal ya. Nah, has been taught ini berarti dia verb tunggal juga karena udah ada has tuh verbnya. Of as the basis of. Nah, ini. Nah, ini kan tuh ya. Kalau misalkan of itu dia berarti preposition juga tuh ya. As the basis sama juga sih preposition. Dan setelahnya dia nih ada non tuh. Berarti dia dikatakan sebagai OP ya. Nah, di sini ada of lagi. Kalau misalkan ada of lagi tuh biasanya ini kan learn itu dia verb ya. Berarti kalau misalkan ada preposition of, learn-nya tuh diapain? Dijadikan gerund Oh, nggak? pengajaran. Iya, berarti gerund after preposition juga gitu ya. Tuh berarti harusnya mana tadi? As the basis of learning gitu ya. Bukan to learn. Oke. Terus kesananya conditioning tuh. Kamu perhatikan aja nih. Di sini kan dia verb ing tuh ya, conditioning and creative thinking tuh. Pokoknya kalau conjunction and kan setara kan. Oh ya udah, di kesananya tuh kesininya dia verb ing gitu. Ya udah berarti di sininya pun kita harus jadikan verb ing juga setara ya. Jadinya learning gitu. Of learning, conditioning, and creative thinking tuh. Setara kan jadinya. Verb ing Kalau semua. kreatif itu maksudnya ke apa itu, Mas? Adjektif. Dia adjektif. Iya. Nah, makanya kan di sini dia ini ya. Disambungkan sama verb ing. Karena ini tuh adjektif, ininya kita ibaratkan jadinya non ya. Gerund yang berposisi sebagai non jadinya tuh. Berarti dia kalau kayak gitu pakai pola yang nice car gitu kan. Oke. Terus yang nomor berikutnya berapa nih? Itu 23 gimana? sampai Masih bingung nggak tadi? sudah. Iya. 23, 24, 25, 26. Oh, udah 3 sampai 26. Oke, nah kita lihat dulu. 23. The Statue of Liberty. Nah, ini tuh kesalahannya. Oh iya ya. Tadi mana? The Statue of Liberty nih. Berarti kan dia subjek tuh ya. Was originally proposed. Nah, ini kan dia liberty itu apa? Tunggal ya itu ya. Hmm. Enggak sih. Lanjutnya ke statue-nya, sorry. Kalau ada dua non kayak gini tuh dia yang bisa pakai of. Persetujuan subjek sama verb-nya lihat di non yang pertamanya nih. Yang di sini berarti ya tuh. Berarti kan the statue tunggal. Nah, maka verb-nya bener pakainya was ya. Nah, terus kan di sini di tengah-tengahnya tuh ada adverb sama verb tiga tuh ya. Jadi intinya si adverb ini boleh terletak di tengah-tengah verb auxiliary misalkan verb auxiliary plus adverb gitu ya plus verb 3 tuh bisa rumus kayak gitu ada deh di skill berapa tuh ya yang pembahasan adverb tuh 47 entah kalau nggak salah 47 apa 48 gitulah sekitar skill itu. Nah berarti ini nggak error dong ya. Was originally proposed tuh wasnya berarti verb auxiliary-nya originally-nya adverb tuh propose-nya kan verb 3 tuh ya yang reguler ed gitu kan. Nah, terus di sini in 1865 berarti dia ya tahun lampau ya udah sesuai juga tuh. Makanya kan was. Nah, terus ini kayak yang commemoration gitu ya. Ini tuh artinya apa? Commemoration tuh kayak perayaan gitu nah. Sementara di sini
harusnya kita jadikan commemorate aja, dijadikan verb setelahnya tuh verb satu tuh ya. Ini. Nah, jadi nanti artinya tuh patung Liberty apa sih kayak yang propose. Masa dilamar ya konteksnya bentar-bentar. Nggak dipropose deh kayaknya. Dia tuh ada apa lagi sih artinya tuh? Selain melamar, propose. Oh iya iya ya. Sama sih ya. Proposal tuh melamar sama kayak mengusulkan ya. Nah, berarti kan gini. Patung Liberty diusulkan dengan alami gitu ya di tahun 1865. Nah, untuk merayakan, ya kan? Jadi bukan untuk perayaan. Kira-kira lebih nyambungnya, patung Liberty diusulkan dengan resmi di tahun 1865 untuk merayakan atau untuk perayaan yang nyambung. Artinya yang mana? Bentar. Perayaan sama merayakan. Iya, nih, kalau kita artikan untuk merayakan ya, misalkan gini. Patung Liberty diresmikan, sorry, apa sih tadi diusulkan ya? Diusulkan dengan resmi itu, originally lah pokoknya. Dengan alami maksudnya. Dengan alami di tahun 1865. Nah, untuk merayakan, tuh, The Alliance, untuk merayakan kepintaran gitu ya. Apa sih kesannya? Untuk merayakan kepintaran tuh dari orang-orang Prancis dan Amerika. Nah, kalau yang tadi, patung Liberty diusulkan dengan alami di tahun 1865 untuk perayaan kepintaran orang-orang Amerika dan Prancis. Tadi lebih nyambungannya mana artinya? Untuk merayakan apa untuk perayaan? Tahu kayak nggak jauh beda perayaan merayakan. Beda-beda. Ya, untuk merayakan kepintaran dong ya, bukan untuk perayaan kepintaran. Jadi kayak untuk merayakan kepintaran orang-orang Prancis. Kan kalau kalau perayaan apa sih? Kayak ini adalah sebuah perayaan bagi. Nah, misalkan gitu ya. Jadi kayak Hmm. yang agak-agak beda gitu walaupun agak-agak mirip. Jadi ya ya harusnya ini untuk merayakan kepintaran orang-orang Prancis gitu kan. Jadi hasilnya bukan commemoration ya. Kalaupun Berarti pakai harus itu dipisah pakai oke Mas. Kalau misalkan pakai ion gitu, bisa nggak ya? Nah? tapi sebetulnya bisa aja sih. Ini tuh ngeco ya. Karena kan to-nya ini preposition tuh. Jadi Hmm. kan setelah to itu bisa juga dia non gitu ya. Berarti ini to-nya jadi preposition kalau gini. Tuh prep misalkan. Tapi kalau misalkan yang setelah to-nya itu dia verb satu, nah maka itu dia kayak pemisah antara dua verb. Di sini kan memang dia udah ada verb tuh ya. Was propose gitu kan verb. Nah, terus di sini kita artinya tuh yang sebetulnya tadi untuk merayakan kepintaran orang-orang Prancis dan Amerika pada revolusi penjajahan gitu tuh. Tuh. Ya berarti ini kalau sebagai to-nya harus sorry, berarti ini tuh to-nya tuh bukan sebagai preposition, tapi yang sebagai ini ya, to infinitive gitu. Nah, setelahnya tuh harus pakai verb satu gitu. Karena pemisah antara dua verb yang ini. Nah, jadi ada satu verb sama ini dua gitu ya. Tapi kita kemas jadi satu jadinya. Karena ada to-nya gitu. Oke, itu. Jadi kadang-kadang kita pun harus eh apa ya, kayak yang ngeraba-ngeraba artinya juga gitu. Nih, coba ya kita ulang lagi artinya. Kelihatan gak sih kalau segini? Soalnya geser-geserin tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan Apa kurang Mas. jelas? Kurang sih, kurang jelas. Coba deh, bentar nih ya. The Statue of Liberty. Kita artikan sebagai untuk merayakan tadi ya. Patung Liberty diusulkan dengan alami di tahun 1865 untuk merayakan kepintaran orang-orang Prancis dan penjajah Amerika selama revolusi Amerika gitu tuh. Nyambung kan? Ya. Jadi Nyambung. bukan pakai bukan untuk perayaan gitu. Kayaknya kalau perayaan dia kayak kurang nyambung aja artinya juga. Tuh makanya harusnya tadi ya. Jadi ini yang errornya. Tuh. Harusnya tuh
Commemorat gitu aja tulisannya. Ionnya dihapus tuh. Jadi di sini bukan sebagai non ya. Ya memang ion tuh dia non tuh. Tapi lebih diartikan tadi yang harusnya jadikan verb. Ya udah berarti tulisannya commemorate tuh gitu aja. Commemorate. Apa? Oke, lanjut. Nomor 24. Ya Allah, jauh banget. Scroll. Oke, tadi 24. Reptiles are ini ya, bentar. Reptiles are widely distributed to all over the world. Nah, ini kan reptilesnya berarti dia subjek ya. Jamak juga tuh. Nah, ini ada lagi tuh sama kayak tadi di sini. Tuh ada to be, adverb, verb 3. Boleh kan ya? Ini kan tadi nggak error tuh. To be, adverb, verb 3. Nah, berarti ini sama aja. Nggak error juga jadinya. All over the world tuh. Berarti ini kan over tuh preposition. The wordnya berarti non. Jadi dia OP-nya. OP gitu. Ini tadi yang verbnya ya. Nah, ada but nih. Berarti dia conjunction-nya tuh. But are. Oh, ini kayak conjunction yang menghubungkan verb are sama verb are ini. Tuh ya. Ada verb lagi. Jadi dia conjunction kecil aja sih maksudnya. Much abundant. Nah ini. Abundant, sorry. Abundant kan dia adjektif ya. Ingat kalau misalkan adjektif kan pakainya apa? Kalau lebih dari satu syllable. Abundant tuh. Berapa pengucapan? Tiga kan ya. Mm-mm. Nah, kalau tiga pengucapan berarti pakainya er atau more kira-kira. Bentar, bentar. Ingat gak ini Pakainya tuh? more, pakainya more. Iya, more kan pakainya. Nah, jadi bukan pakai much ya, tapi harusnya more abundant gitu. Tuh, harusnya gitu. Jadi my try itu juga. More abundant in warm regions. Nah, coba kita lihat lagi di sananya. Ada yang error nggak nih? Tuh, ini kan in warm region tuh. Ini kan in preposition tuh ya. Warmnya adjektif, ion tuh. Kalau ion kan ciri dari non. Oh ya udah berarti ini bener nih. Jatuhnya OP ya kan. Kalau kita analisis. And are virtually absent tuh. Berarti ini ada conjunction and tuh. Tadi ya. Terus ada verb lagi. Oh ya udah berarti nggak apa-apa. Berarti dia apa si conjunction and-nya itu menyambungkan yang setara nih sama verb are yang di sini tuh ya. Kalau yang and kan setara. Nah, virtually absent beyond. Ini tuh kayak yang bentar. And are virtually absent. Wait. Virtually absent-nya posisinya jadi adverb adjektif. Oh ya, bisa sih. Ha. Ini adverb terus ininya adjektif ya boleh-boleh aja. Yang skill 47 juga ini sama ada tuh. Beyond-nya berarti dia apa nih? Beyond tuh preposition ya. Tuh, preposition. Terus di sini kalau setelah preposition tuh biasanya apa sih? Non kan ya? Objek. Tuh ada artikelnya. Iya, objek gitu lah. Ada artikelnya tuh ya cirinya kan. The three line tuh. Udah benar berarti beyond the three line OP. In the artik OP juga gitu. Berarti tadi yang errornya cuma much abundant ya. Harusnya jadi more abundant gitu. Tuh berarti ini yang error. More abundant hasilnya. Oke. Terus lanjut nomor 25. Alike. Nah, tiba-tiba ada alike nih. Posisinya di depan. Kalau misalkan alike tuh apa? Alike itu posisinya harus setelah linking verb ya. Linking verb tuh ada apa aja sih? Ada be, look gitu ya. Terus feel. E-nya dua ding. Feel. Terus seem ya. Terus ada apa lagi tuh? Sound lah gitu loh. Be, look, feel, smell. Sound, taste tuh. Sound, terus smell ya. Sama taste. Taste tulisannya. Tuh. Pokoknya kalau penggunaan alike itu harus setelah verb yang ini semua. Yang tadi ditulisin tuh. Berarti kan misalkan gini. Mereka terlihat sama. Nih ada look tuh ya. Ya udah berarti they look alike gitu ya jadinya.
Tuh, harus terletak setelah linking verb. Di sini dia tiba-tiba nih, like-nya ada di depan. Se, di depannya tuh dia nggak ada linking verbnya. Berarti kan salah ya? Nah, ya udah, yang errornya berarti yang like. Kalau misalkan nih ada like, setelahnya dia tuh kayak light wave. Wave itu apa sih? Ombak. Ombak masuk ke kata benda bukan? Non bukan? Mm-mm. Iya, non kan. Berarti otomatis kalau setelahnya like ini kan dia bisa juga sebagai preposition ya. Like preposition misalkan nih. Tuh. Kalau preposition setelahnya biasanya pakai apa? Pakai non. Iya, pakai non. Nah, non gitu biar jadi OP gitu ya. Tuh, ini udah sesuai belum tuh? Setelahnya kan ada light wave. Jadi kayak apa sih? Pantulan ombak gitu ya. Tuh, ombak kan non. Berarti harusnya pakai like atau pakai light yang di depannya. Pakai like. Iya, pakai like betul. Tuh, inget-inget aja. Kalau setelahnya kalau misalkan ada like, dia harus terletak setelah linking verb. Tuh, linking verb yang di sini tuh ya, yang tadi tulisin. Tapi kalau misalkan setelahnya dia ada non, otomatis pakainya harus like karena like-nya biar jadi preposition gitu. Oke, coba kita lihat yang lainnya nih. Ada yang salah nggak? Microwise subject maybe reflected ini modal ke sub satu udah benar tuh ya. Jadi dia verbnya and concentrated tuh. Ini kan N-nya menghubungkan verb 3 sama verb 3 tuh ya. Ya udah, berarti satu-satunya yang error cuma like aja. Oke, lanjut yang 26 nih. 26 tuh jawabannya bentar, required ya. Ini kenapa nih? Aduh, waktunya hampir habis. Keluar dulu aja, nanti langsung masuk lagi. Mm-mm.